Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Schroeder Ruperto melawan Salzburg Gideon. Permainan ini terjadi pada bulan April 1946. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Ruperto sebagai putih dan Gideon memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan pion ke E6. Dilanjut kuda ke C3 dan gajah langsung keluar ke B4. Oke, gerakan gajah ini menandakan setup dari Nimzo Indian Defense. Tapi baik, Ruperto melanjutkan dengan pion ke E3. Nah, kalau ini secara jelas menutup jalan gajahnya sendiri kan? Tapi mungkin ada yang belum tahu. Bagi pemain tingkat menengah dan lanjutan, pasti udah paham ya. Jika salah satu setup dari putih nantinya adalah membuat semua perwira menyerang ke sayap raja. Ya, karena itu adalah tema dari pembukaan ini. Jadi setelah Gideon rokade pendek, gajah naik ke D3. Lalu seperti biasa, kedua pemain melakukan pengembangan kuda ke C6, lalu kuda G ke E2. Oke, kali ini Gideon membawa satu penyerang yaitu pion ke D5. Namun ini dibiarkan saja karena Ruperto memilih untuk rokade pendek kawan-kawan. Ya, saat ini permainan udah masuk pada middle game, dimana Gideon langsung memakan pion di C4. Ya, setelah dimakan kembali dengan gajah, masih terus menggempur pusat. Kali ini pion E5 guys. Tapi Ruperto juga masih menolaknya dan memilih maju ke D5 menyerang kuda. Oke, setelah kuda mundur lagi ke E7, pion E4 dimainkan. Dengan ini, sementara putih lebih dominan pada penguasaan sentral. Ya, tapi kuda terus bermanuver ke G6 dan menteri siap beraksi C2. Langsung disusul saja dengan kuda ke H5. Sebentar, saya juga nggak tahu pasti tujuan kuda ini. Ya, entah mengontrol petak F4 atau justru memberi jalan menteri buat bisa masuk ke H4. Ya, tapi apapun itu, ini juga bukan blunder. Namun karena nggak ada ancaman yang berarti, maka pion A3 dimainkan, mengusir gajah. Ini kesempatan gajah buat mundur ke D6, lalu dibalas dengan gajah juga keluar ke E3. Dan akhirnya terjawab sudah tujuan dari kuda H5 ini guys. Karena sekarang dia ke F4, mengajak pertukaran gajah atau kuda. Dan buat sharing aja, dalam beberapa game yang sudah saya analisis, gerakan ini juga memungkinkan adanya kombinasi kuda memakan pion G2. Jika raja makan, lalu korban gajah ke H3. Jika dimakan lagi, akan disusul dengan menteri ke H4 skak. Ya, itu saya hafal dari banyak belajar partai-partai lama seperti ini kan kawan. Tapi kita akan bahas lain waktu aja ya. Dan di sini entah putih tahu atau tidak, yang jelas dia mengantisipasinya dengan raja ke 1. Oke, tapi Gideon balasannya juga cukup unik kawan-kawan. Kuda ke H4. Ya, memang sekilas ini terlihat seperti blunder kan? Karena kuda ini dengan sengaja membiarkan putih melakukan serangan double attack. Lalu apa tujuan hitam yang sebenarnya? Coba kita analisis. Misal Ruperto memainkan pion ke G3 untuk serangan double attack, kuda bisa dengan santai ke F3. Lalu bagaimana jika pion memakan kuda? Nah, menteri bisa masuk ke H4 dan ini udah selesai kan kawan. Ancamannya adalah skakmat di H2. Ya, mungkin raja masih bisa ke G2 mengancam kuda. Masalahnya menteri juga masih bisa ke H3 skak terlebih dahulu. Raja harus balik lagi. Dan masih sama, menteri makan pion adalah skakmat. Ya, inilah bahayanya jika menteri bisa sampai masuk ke H4 di posisi ini. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, oleh karena itu putih gak mau main pion G3, tapi dia langsung menukar kuda dengan kuda. Oke, setelah dimakan kembali dengan pion dan masih mengancam gajah, gajah pergi ke D4. Langsung dilanjut lagi dengan pion maju ke F3, ancaman skak ya.
tentu pion memilih maju ke G3 menyerang kuda. Guys, ingatkah kalian? Sang legenda Bobby Fischer pernah bilang yang intinya setiap pion yang dimajukan akan membuat kelemahan. Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat dengan jelas itu pada petak G2. Bayangkan jika gajah bisa masuk ke petak itu, udah pasti nggak akan kesentuh kan? Apalagi dalam kondisi seperti ini. Itu bisa sangat pas kan kawan? Atau kita lihat sama-sama lagi ya. Melihat situasi ini, saya sangat berani memainkan gajah ke H3, mengorbankan kuda. Karena jika pion memakan kuda, bukan makan benteng, tapi langsung sikat dengan gajah G2 skak, rajanya bisa ke G1, hantam lagi dengan gajah makan pion skak, paksa raja makan gajah, lagi-lagi menteri ke H4 skak, paksa raja balik lagi, dan jelas menteri ke 1 skak mat. Udah saya katakan, posisi ini jika menteri bisa masuk di H4, kita makan selesai. Dan oke, kita kembali ke permainan. Ya, tapi Gideon memilih mundurkan kudanya terlebih dahulu ke G6. Oke, melihat arah serangan hitam ini, tentunya gajah gelap cukup berbahaya kan? Makanya putih menyerangnya dengan kuda ke B5. Namun kali ini gak digubris sama sekali, karena akhirnya gajah tetap naik ke H3, sekaligus mengancam benteng. Oke, Ruperto masih manusia normal. Dia menyelamatkan benteng ke E1. Nah, gerakan ini terlihat biasa aja kan? Tapi sebenarnya ini adalah blunder yang sangat fatal kan kawan. Karena udah jelas ya, gajah tentu ke G2 skak, setelah rajanya bisa ke G1, lalu kuda ke F4 kan kawan, mengorbankan kuda. Tapi jika dimakan dan gajah makan balik, tentunya akan terjadi skakmat seperti di analisis tadi. Jadi Ruperto mengantisipasinya dengan pion ke H4, membuat jalan untuk raja. Tapi itu nggak berpengaruh karena ini adalah pengorbanan menteri kan kawan. Wow, dan udah selesai. Karena nggak ada jalan lagi, Ruperto langsung menyerah. Bukankah ini cukup brilian kan kawan? Saya udah tunjukkan dengan dua analisis tadi, menteri yang bisa masuk ke H4 akan sangat berbahaya. Nah, kali ini menteri bisa masuk juga, tapi dikorbankan. Jadi, dari ini kita tahu jika kombinasi seperti ini memang sangat berbahaya. Tapi ya udahlah, kita sama-sama lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Ya, ini hanya disuruh milih kawan-kawan. Mau skakmat pakai menteri bisa, atau jika menteri sampai dimakan, jelas skakmat yang sangat berkelas dengan kuda. Ya, kombinasi yang sangat keren. Tapi jika kita perhatikan, langkah putih tadi udah bener ya. Dia ingin menyingkirkan gajah yang bisa sangat berbahaya ini. Yang sayangnya, dia memakai gilirannya untuk menyelamatkan benteng ke E1. Jadi ya benar sekali, ini lagi-lagi masalah tempo. Jadi jangan buang tempo kamu buat ngelakuin hal yang gak guna. Misal main catur di warkop, ya jangan juga sampai warungnya tutup guys. Ya, dan kalau kawan-kawan sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan ada salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.